Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elia. Nama saya Rizka Diasabila, saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Materinya dibagi menjadi dua, yaitu pengertian etika dan mazhab-mazhab etika. Saya akan bahas dulu poin pertama, yaitu pengertian etika. Etika itu apa sih? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang mempunyai arti, watak, karakter, kesusilaan, atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh setiap individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Bisa disebutkan juga etika adalah refleksi self-control. Menurut Kamus KBBI, etika adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau kelompok dalam bermasyarakat. Menurut Franz Suseno, filsafat sebagai ilmu kritis menjelaskan etika merupakan cabang dari aksiologi, kajian filsafat tentang nilai yang secara khusus membahas tentang nilai-nilai baik atau buruk dalam pengertian sesuai dengan nilai kesusilaan atau tidak. Etika secara umum dibagi menjadi dua. Kalau etika umum membicarakan tentang kondisi-kondisi cara manusia bertindak secara etis dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak untuk menjadi tolak ukur baik atau buruk. Selanjutnya, etika khusus. Ini adalah prinsip-prinsip dalam moral kehidupan tentang bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan yang khusus. Nah, etika khusus ini juga dibagi menjadi dua, yaitu etika individual, itu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, etika sosial, berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola manusia berperilaku sebagai anggota umat manusia. Ini saya akan menjelaskan mazhab-mazhab etika dan perlunya etika komunikasi. Mazhab-mazhab etika. Etika selalu berhubungan dengan hal-hal yang baik dan buruk, antara hal-hal yang susila dan tidak susila, ataupun antara hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Mazhab etika atau norma ini dipandangkan sebagai ilmu yang menilai tentang pandangan kehidupan seseorang serta tujuan hidup manusia. Mazhab adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut ahli agama, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikan sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya. Bagian-bagiannya dibangun atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Ada beberapa mazhab dalam etika antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah egoisme. Egoisme adalah tindakan tawa perbuatan memberi hasil atau manfaat bagi diri sendiri untuk jangka waktu selama diperlukan atau dalam waktu yang lama. Egoisme secara praktis tampak dalam aliran berikut: hedonisme dan eudaimonisme. Yang kedua, deontologisme. Berpendapat bahwa baik buruknya atau benar salahnya suatu tindakan tidak diukur berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, tetapi berdasarkan sifat-sifat tertentu dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Bentuk deontologisme tindakan dan deontologisme peraturan. Yang ketiga, utilitarianisme adalah jabaran dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Utilisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat suatu perbuatan. Ada dua bentuk utilitarianisme, yaitu utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme peraturan. Yang keempat, teonom. Mazhab ini berpendapat bahwa kehendak Allah merupakan ukuran baik buruknya suatu tindakan yang terbagi menjadi dua, yaitu teori teonom murni dan teori umum kodrat. Perlunya etika komunikasi. Etika tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan bersosialisasi terhadap lingkungan kita. Etika dibutuhkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia komunikasi. Hal ini pun telah dibentuk dalam berbagai kode etik profesi yang berkaitan dengan komunikasi di Indonesia. Fungsinya tak lain adalah sebagai pedoman dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya oleh media, untuk menjaga agar hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dapat terpenuhi. Namun sangat disayangkan, media yang ada sekarang ini justru lebih mengarahkan usahanya sebagai komoditas di dalam dunia bisnis. Akibatnya, etika kerap kali terbengkalai dan terkalahkan oleh
pertarungan kepentingan dalam hal politik, ekonomi, atau budaya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.